Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini kita ada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama dalam sambutan saya ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala dan keluarga, Bapak Wakil Gembala dan keluarga, dan terlebih kepada kawan-kawan, rekan-rekan panitia Natal GBT Darah Yesus tahun 2021. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan, dan acara ini bisa terselenggara tentunya berkat dukungan dari seluruh jemaat GBT Darah Yesus Sukabumi. Terima kasih, dan selanjutnya kita bisa melaksanakan acara ini masih dalam suasana COVID-19. Tentunya himbauan kami kepada seluruh jemaat agar kita selalu berpedoman dengan protokol kesehatan yang telah dipandu, ditentukan oleh pemerintah, demi kelancaran semua acara kita dan demi kesehatan kita semua. Demikian sambutan saya di acara Natal 2021. Dan sekali lagi, selamat Natal 2021, dan mari kita menyongsong tahun baru 2022. Mari kita bersukacita, bergembira dalam menyongsong lahirnya Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab Dia Raja segala raja, layak dipuji dan disembah. Haleluya. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak disembah Tuhan. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan Hosana. Hosana. Lebih lagi, serukan Hosana. Hosana. Dengan segenap hati katakan, kau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan Raja segala raja, segala raja, namamu besar termulia.
Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita mau bersama meninggikan Dia, Raja segala Raja yang telah lahir menyelamatkan kita semua. Nyanyikan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kala yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Angkat kedua tangan kita. Oh, layak dipuji, disembah, Kala yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Katakan namamu besar, namamu besar termulia. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, sebab Dia yang terbesar, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Tuhan. Oh, mari beberapa saat kita mau datang menyembah Tuhan, meninggikan Dia, sebab Dia ada di tempat ini. Yesus yang telah lahir menyelamatkan kita semua, Dia hadir di tempat ini. Dan kita mau puji, kita mau tinggikan, kita mau masyurkan namanya. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, yang berada di bawah maupun berada di atas. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Mari lambaikan
Raja segala raja. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Raja segala raja, Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa menyatukan hati kita menghadap kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Sungguh satu kemurahan-Mu kalau kami boleh ada di tempat ini bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu. Hari Natal ini Tuhan, kami dapat beribadah secara on-site ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa karena anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Kami sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dan jamahan Tuhan. Kami bersama-sama merayakan kelahiran-Mu dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat dan antusias untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau meninggikan Dia, bersorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Shalom umat Tuhan, baik saudara yang ada berada di bawah maupun berada di atas. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, meninggikan Dia, Raja segala raja. Kita mau merasakan atmosfer surga di tempat ini. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Amin. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Come on, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Yang merindukan atmosfer surga di tempat ini, mari memuji Tuhan lebih lagi. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan. Katakan hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Ready church, 1, 2, 3, oh. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Come on everybody, clap your hand. Together we are strong. Ketika umat Tuhan bersatu, Tuhan akan melawat umatnya, memberikan sukacita dan kekuatan bagi kita semua, amin. Mari satukan hati untuk meninggikan Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Come on, sing it out. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekat
atmosfer surga. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih ingin memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Gloria. Biarlah setiap yang bernafas memuji Dia, meninggikan Tuhan, sebab Dia yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Mari katakan, kami datang bawa pujian, Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sebab hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Segala pujian dan hormat kami hanya untuk-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are.
menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami. Bahkan dalam lembah kekelaman, Engkau beserta kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Suatu yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Haleluya. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kasih-Mu terindah buat setiap kehidupan kami Tuhan. Natal bicara tentang kasih. Natal bicara tentang sukacita. Natal juga bicara tentang kebersamaan. Kami bersyukur kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh mengadakan acara Natal secara tatap muka. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan.
Oleh karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi. Kami bersyukur Tuhan, Yesus sudah lahir. Tapi tidak hanya lahir, Kau juga mau mati buat setiap kami. Menebus hidup kami, menyelamatkan kami. Kau bangkit, menyempurnakan sukacita kami Tuhan. Bahkan Kau naik ke sorga dan Kau akan berjanji datang kedua kalinya untuk menjemput kami, gereja Tuhan, mempelai Kristus di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap dipulihkan oleh Tuhan. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Engkau. Setiap kami boleh dijamah oleh Tuhan. Dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita yang merasa bersukacita pada hari ini? Amin saudara, haleluya. Ya, judul tema kita bicara tentang together we are strong. Ya, kalau saya ngomong together, saudara bilang we are strong. Kalau saya ngomong we are strong, saudara bilang together. Sama-sama ya kita coba ya, together we are strong, together, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal buat setiap kita. Supaya setiap kita boleh terus mengalami lawatan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, jamahan Tuhan. Amin. Nah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kenapa kita ambil tema together, we are strong? Karena saya percaya Natal itu membawa semangat kebersamaan. Ya, Natal itu memberikan kepada kita inspirasi dan mengingatkan kita tentang semangat kebersamaan. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Lukas terlebih dahulu. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Ya kemungkinan besar ayat ini saudara baca setahun sekali ya. Karena temanya tentang Natal ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 dikatakan firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sama-sama katakan juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Sama-sama katakan tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat, sama-sama katakan cepat-cepat. Berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya, apa saudara? Heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 sama-sama 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya apa saudara? Sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini merupakan kisah tentang kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Sangat menarik, kenapa saudara? Karena ternyata berita tentang kelahiran juru selamat pertama kali disampaikan bukan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Pertama kali bukan disampaikan kepada raja-raja yang ada pada waktu itu. Pesan Natal, berita tentang kelahiran juru selamat bukan disampaikan juga kepada ahli Taurat atau orang Farisi, tapi justru kepada gembala-gembala saudara.
Kalau kita mengetahui gembala-gembala pada zaman itu merupakan kelompok orang yang dipandang sebelah mata, saudara. Kelompok orang yang terhina, kelompok orang buangan, saudara. Kita tahu Raja Daud, ya sebelum dia jadi raja, dia adalah seorang gembala. Dan kita mengerti, saudara, Daud sendiri sebagai gembala tidak cukup dihormati oleh saudara-saudaranya sendiri, di rumahnya sendiri. Dan menarik sekali tuh, berita yang sangat penting Tuhan sampaikan bukan kepada pemimpin, bukan kepada penguasa, bukan kepada pemuka agama pada waktu itu, tetapi kepada gembala-gembala. Kaum marginal, kaum yang terabaikan, kaum yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Ini menarik sekali, saudara. Kita bersyukur Yesus lahir untuk semua kalangan manusia. Bahkan untuk orang-orang yang dianggap hina oleh dunia, yang dipandang rendah oleh dunia, Tuhan memberikan nilai hidup bagi orang-orang yang demikian. Dan saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, nilai hidup saudara dan saya bertambah karena kita punya Yesus yang lahir dalam hidup kita. Amin saudara. Nah gembala-gembala mereka melihat sebuah, saya mau katakan konser yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana mereka bisa melihat malaikat Tuhan menampakkan diri dan setelah itu bala tentara sorga memuji dan menyembah Tuhan. Nah kita bersama-sama melihat, tadi saya katakan bahwa Natal memberikan kepada kita semangat kebersamaan dalam hal apa saudara? Yang pertama, kebersamaan dalam memuji dan memuliakan Allah. Saudara berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara berkumpul di tempat ini hanya satu tujuan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hanya satu tujuan, hanya nama Yesus yang kita tinggikan, amin. Haleluya, kebersamaan dalam memuji dan memuliakan Allah. Tadi kita sudah baca di dalam ayat 13, 14 bagaimana tiba-tiba tampaklah apa saudara? Bersama-sama. Saudara bayangkan bagaimana gembala-gembala itu melihat sebuah konser yang paling megah yang pernah ada terjadi di muka bumi. Dan saya mau katakan saudara, satu saat kelak kita akan mengalami konser yang paling megah juga di sorga nanti saudara, amin. Nah saudara dikasih Tuhan bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga. Satu bala tentara sorga itu bisa 12.000 pasukan. Saudara bayangkan malaikat Tuhan memuji Tuhan. Gak ada falesnya loh malaikat Tuhan. Ya saya percaya malaikat Tuhan kalau nyanyi gak ada fales. Saya nyanyi masih bisa fales. Kita penyanyi di sini masih bisa fales. Ini malaikat di sorga gak mungkin fales. Kalau fales kamu diturunin, kamu mau jadi malaikat lagi. Ya kan? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu gembala-gembala mereka merasakan atmosfer surga. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya ada atmosfer surga turun. Tadi kita nyanyikan lagu atmosfer surga. Ketika kita memuji Tuhan, kita bersama-sama meninggikan nama Yesus. Saya percaya ada atmosfer surga nyata di tengah-tengah kita. Salah satu doanya Tuhan Yesus apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Saudara perhatikan ayat 20. Gembala-gembala mereka kembali ke tempatnya. Mereka sambil memuji dan menyembah Allah. Perhatikan. Mungkin sebelumnya gembala-gembala ini gak punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Natal, kelahiran Yesus memberikan kepada kita semangat kebersamaan. Untuk apa? Kita punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua kita perhatikan bersama-sama saudara. Kebersamaan dan kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan juru selamat. Malaikat-malaikat setelah meninggalkan para gembala, firman Tuhan mengatakan apa saudara? Gembala-gembala ini mereka saling ngobrol, tengok-tengok. Kita udah dengar berita ini. Firman Tuhan katakan ayat 16, mereka cepat-cepat. Mereka segera berangkat menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu. Firman Tuhan katakan mereka cepat-cepat berangkat. Sama-sama katakan cepat-cepat. Saudara datang ke tempat ini cepat-cepat. Bangun lebih pagi. Amin saudara. Mungkin sarapan juga cepat-cepat. Saudara perhatikan. Gembala ini cepat-cepat artinya apa? Mereka gak santuy. Tahukah saudara, Indonesia ternyata negara tersantui di dunia. Ya, saya melihat sebuah tayangan, ada seorang hamba Tuhan dia posting di IG, ini terjadi banjir, rumah dia hanyut, kasurnya hanyut, bisa-bisanya dia tidur di atas kasur di tengah banjir. Lalu banyak komen, inilah yang namanya damai sejahtera sesungguhnya.
Negara tersantuy. Saya berharap setiap kita orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan jadi orang Kristen yang santuy. Santai aja lah ikut Yesus. No, kalau kita santai-santai ikut Tuhan, saudara bisa ketinggalan. Firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan mereka cepat-cepat berangkat, menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka sujud, mereka datang sujud menyembah Tuhan. Perhatikan saudara, kerinduan untuk berjumpa dengan Juru Selamat akan mengubahkan hidup kita. Saya percaya gembala-gembala ini mereka pulang, sekalipun pekerjaan mereka tetap jadi gembala. Gak mungkin tiba-tiba ketika berjumpa dengan Yesus dari gembala jadi pengusaha, langsung jadi pendeta, belum tentu. Tetap jadi gembala, tapi saya percaya gembala yang diubahkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa pertama kali kepada gembala? Mengingatkan kita para gembala harus ngalamin dulu Yesus yang lahir dalam hidup kita. Sebelum saya menggembalakan saudara sebagai jemaat, sebelum Bapak Gembala menggembalakan jemaat Tuhan, kita sendiri dulu yang ngalamin lawatan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara, pastikan saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tadi dikatakan hari ini telah lahir Juru Selamat. Hari ini begitu banyak kata di dalam Alkitab hari ini. Kalau saudara belum terima Yesus, pastikan hari ini engkau buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pendeta boleh banyak. Makanya tadi dikatakan apa? Inilah tandanya. Kenapa dikasih tanda sama malaikat Tuhan? Karena kemungkinan besar pada hari itu yang lahir juga bukan satu orang. Betul nggak? Banyak bayi yang lain. Saudara gue dikasih Tuhan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pendeta boleh banyak, pemimpin boleh banyak, tapi Juru Selamat hanya satu. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita lihat yang ketiga saudara. Kita lihat bagian kisah Natal yang lain. Bagaimana orang-orang Majus, mereka terima mimpi, mereka terima pewahyuan juga dari Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan ayat 9 sampai ayat ke-10. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur. Ada yang mengatakan dari Persia ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nanti kalau saudara baca ayat 3 dan sampai ayat yang ke-8, Herodes kaget sekali ada seorang raja yang baru lahir. Kenapa? Herodes itu tipikal orang yang tidak mau tersaingi. Ayat 9 perhatikan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi atau anak? Bayi atau anak? Kalau saudara menjumpai di Google ada gambar yang gembala sama orang Majus ketemuan bareng, itu salah. Karena waktu orang Majus datang menjumpai Yesus, Yesus bukan lagi bayi, tapi anak, kurang lebih usia 2 tahun. Ya, ketika mereka melihat bintang itu apa saudara? Sangat bersukacitalah mereka. Rejoice, tadi dikatakan sukacita. Kalau ada atmosfer sorga, pasti ada sukacita. Perhatikan, kebersamaan apa di hari Natal ini saudara? Yang ketiga, kebersamaan dalam mengalami sukacita surgawi. Ini gambarnya bener nih, anaknya udah kurang lebih seperti ini ya. Kalau saudara perhatikan, mungkin kita dulu pernah ya bikin drama Natal, gembala sama orang Majus datangnya barengan. Kayak janjian gitu ya. Gembala sama orang Majus kayak janjian, kayak udah punya WA zaman dulu gitu kan. Padahal gak janjian, saudara. Mereka ketemunya gak barengan. Perhatikan, kebersamaan untuk ngalamin sukacita surgawi. Saya percaya orang yang punya Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya ada sukacita. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami kesulitan. Saya berdoa setiap kita tetap mengalami sukacita surga. Ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatanku, kata firman Tuhan. Kita lihat yang berikutnya saudara, yang keempat.
Kebersamaan apa? Di semangat kebersamaan apa saudara di peristiwa Natal ini? Yang keempat adalah kebersamaan dalam mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan ayat 11, Matius pasal 2, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. Perhatikan, orang-orang Majus dia pergi dari timur ke Yerusalem tentunya banyak ngalamin tantangan. Perjalanan mereka panjang, perjalanan mereka jauh. Mungkin saja mereka menghadapi perampok, makanya mereka tidak seorang diri saudara. Orang-orang Majus biasanya digambarkan cuma 3 orang. Alkitab tidak mencatat 3 orang atau 5 orang, tapi komunitas orang Majus datang dari timur. Perhatikan saudara, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi kesulitan. Tapi mereka terobos semua kesulitan, hanya satu tujuan, berjumpa dengan Juru Selamat. Haleluya saudara, mari kita sama-sama, walaupun ada kesulitan, ada tantangan, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, mari kita terobos semua kesulitan, semua tantangan dalam hidup kita untuk meninggikan Yesus. Amin. Memberikan yang terbaik. Mungkin kau tidak punya harta yang banyak. Mempersembahkan apa saudara? Jiwa kita, roh kita, tubuh kita. Ini Tuhan. Aku ingin memberikan semuanya untuk Tuhan. Saya mau tanya saudara, bisakah engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan yang bukan milik Tuhan? Bisa gak? Bisakah saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan? Ini bukan milik Tuhan nih, ini milik aku. Bisa gak? Bisa gak? Saya mau tanya, sekaya-kayanya orang yang ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu bukan milik dia, tapi milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada dia. Amin. Bisakah kita berkata, ini bukan milik Tuhan, ini milik aku. Bisakah engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang bukan milik Tuhan? Bisa? Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena hidup kita aja milik Tuhan. Kita bisa berprestasi, kita bisa berhasil, kita bisa sukses. Itu semua karena milik Tuhan. Itu Tuhan yang mempercayakan dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, semangat Natal, memberikan semangat kebersamaan untuk apa? Mempersembahkan yang terbaik. Uniknya saudara, perayaan Natal selalu gandeng dengan tutup tahun. Betul ya? Berdekatan dengan penghujung tahun. Kita lihat flashback ke belakang. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah sepanjang tahun 2021 kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Hidup kita, roh kita, jiwa kita, penyembahan kita, uang kita, raga kita, pikiran kita yang terbaik buat Tuhan. Saya mau katakan kita tidak akan pernah bisa memberikan persembahan kepada Tuhan yang bukan milik Tuhan. Kenapa? Karena semuanya milik Tuhan. Hidupku ini milik Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini lihat, perhatikan. Natal memberikan kepada kita semangat, kebersamaan. Lalu bagaimana together we are strong? Bagaimana kebersamaan ini bisa menjadikan kita kuat? Natal mengingatkan kita saudara, Natal merupakan cara Allah yang sangat-sangat kreatif bagaimana Allah rindu bersekutu dengan manusia. Perhatikan, kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang suka jaga jarak dengan orang berdosa. Perhatikan loh. Kalau Yesus adalah Allah yang jaga jarak dengan orang berdosa, kita orang berdosa tetap akan jadi orang berdosa. Saya ulangi lagi. Kalau Yesus adalah Allah yang suka jaga jarak dengan orang berdosa, saya pastikan setiap kita orang berdosa tetap jadi orang berdosa dan akan mengalami kebinasaan. Tapi perhatikan, Yesus adalah Allah yang mudah dijangkau. Untuk apa Yesus lahir? Kalau cuma bikin mujizat, Elia juga bisa. Kalau cuma bikin mujizat, Musa juga bisa, air jadi anggur, Musa lebih hebat lagi, air jadi darah. Kalau cuma sekedar bikin mujizat, nabi-nabi dalam perjanjian lama mereka lakukan. Tapi yang tidak bisa mereka lakukan apa? Ini dia, menyelesaikan satu masalah, dosa. Hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah dosa. Makanya saudara perhatikan, together we are strong. Karena apa? Natal mengingatkan kita akan persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Bagaimana Allah mau jadi manusia melalui pribadi Tuhan Yesus agar dapat dijangkau oleh manusia. Dekat dengan manusia, diterima oleh manusia. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan telah meraba, diraba, dapat disentuh. Perhatikan,
Yesus adalah Allah yang ingin begitu dekat dengan kita. Yohanes pasal 1 perhatikan gini. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Logos itu telah menjadi manusia. Dan perhatikan, apa saudara? Diam di antara kita. Wow. Dan kita telah melihat untuk apa dia diam di antara manusia. Supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh, apa saudara? Kasih karunia dan kebenaran. Untuk apa Yesus menjadi manusia? Untuk apa Allah mau jadi manusia? Supaya kita kenal kasih karunia Allah. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Saudara kasih Tuhan. Yang bisa memberikan kasih karunia cuman Allah. Dan ketika Allah menjadi manusia, dia mati buat kita. Dia sedang mendemonstrasikan ini kasih karunia untuk kamu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita adalah orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Perhatikan, pesan Natal diberikan kepada gembala, orang-orang yang terabaikan. Tapi Tuhan memberikan nilai hidup bagi para gembala. Saya mau katakan setiap kita yang ada di ruangan ini, kau adalah orang-orang yang sangat berharga. Kenapa? Karena Yesus mau mati buatmu. Yesus mau lahir untukmu. Di dalam Matius pasal 1 saudara, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Perhatikan, Natal mengingatkan kita saudara. Bahwa kita punya Allah yang bukan Allah yang jauh dari hidup kita. Tapi Allah yang begitu dekat dengan kita. Allah Immanuel. Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Amin. 1 Yohanes pasal 1 perhatikan. Ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Ini kesaksian Yohanes. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Dan telah kami saksikan. Perhatikan. Dan yang telah kami raba. Dengan tangan kami. Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Perhatikan, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan persekutuan dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Perhatikan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya apa? Sukacita kami menjadi sempurna. Saudara mau gak sukacitamu disempurnakan? Saudara mau sukacitamu disempurnakan? Kuncinya ini, coba klik. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita sempurna kalau persekutuan dengan Allah harmonis, persekutuan dengan orang percaya harmonis yang didasari kasih dan kebenaran, maka akan menghasilkan sukacita yang sempurna. Kalau engkau ingin mengalami sukacita yang sempurna, mari kita mengalami persekutuan dengan Allah yang harmonis, persekutuan dengan orang-orang percaya yang harmonis. Makanya gak boleh ada kepahitan. Kenapa? Karena kepahitan merupakan cara untuk sukacitamu bisa dicuri. Tapi kalau engkau punya persekutuan yang baik dengan orang-orang percaya, persekutuan yang akrab dengan Tuhan, sukacitamu menjadi sempurna. Perhatikan saudara. Saudara mau sukacitamu menjadi sempurna? Amin. Ini bukti persekutuan antara Allah dengan umatnya. Wow, saya bangga banget punya Tuhan. Tuhan yang saya sembah itu luar biasa. Kenapa? Dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan sekedar Allah yang transenden. Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha. Tapi Allah yang imanen. Apa itu? Allah yang mau ada di dalam kita. Allah yang ada di dalam kita. Allah di pihak kita. Allah menyertai kita. Perhatikan, sama-sama katakan Allah di dalam kita. Allah di pihak kita. Allah menyertai kita. Lagi katakan Allah di dalam kita. Allah di pihak kita, Allah menyertai kita. Dengan saya
Dengan begitu saya katakan gini, saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang di dalam dirinya ada Allah. Coba lihat kanan kirimu, mukanya mirip Allah enggak? Amin. Saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang di dalam dirinya ada Allah yang hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Bukan Allah yang masih dalam bayi lagi. Kita nggak merayakan Yesus yang lahir jadi bayi, bukan. Tapi sekarang dia menjadi raja yang berdaulat atas hidup kita. Itu 2000 tahun yang lalu, dia lahir menjadi bayi. Tapi dia sekarang bukan bayi lagi, tapi dia adalah King of King, Lord of Lord. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Allah yang demikian mau ada di dalam kita. Halo. Segendut apapun dirimu, sependek apapun dirimu, sebuncit apapun perutmu. Saya melihat di sini menjelang Natal, cowok-cowok perut makin buncit. Padahal saya waktu awal Desember saya udah turun 4 kilo. Suplai makanan banyak, naik lagi 3 kilo. Tuhan. Lalu saya ingat Allah ini, oh segendut apapun Allah di dalamku. Tapi bukan pembenaran gak boleh diet ya. Bukan pembenaran itu saudara. Sebuncit apapun kita, sependek apapun kita, sehitam apapun kulitmu, sekeriting apapun rambutmu, sekribo apapun rambutmu. Perhatikan, ada Allah di dalam hidupmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gak apa-apa dong, mau tepuk tangan silakan. Tadi ada yang mau tepuk. Tapi lihat kanan kiri gak ada yang tepuk tangan, gak jadi tepuk tangan. Gak apa-apa tepuk tangan, buat Tuhan kita, amin. Allah di dalam kita, Allah di pihak kita, Allah menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan jadi orang minder. Jangan jadi orang yang, aku mah apa tuh. Kamu itu di dalam dirimu ada Allah. Jadi kalau misalnya saudara ketemu orang percaya yang lainnya, aku mah apa tuh. Di dalam dirimu ada Allah. Bilang kanan kirimu, tahu nggak kamu? Di dalam dirimu ada Allah. Bilang kanan kirimu. Di dalam dirimu ada Allah yang hidup. Amin. Jadi anak-anak muda yang masih jomblo jangan bilang gini, aduh aku kesepian, aku loneliness. Aku butuh tati tayang. Kalau putus nyambung, putus nyambung. Mudah-mudah jatuh cinta. Aku haus jatuh cinta. Ingat, Allah di dalam kita. Allah di pihak kita. Allah menyertai kita. Amin. Jadi yang anak-anak muda masih jomblo gak apa-apa. Kemarin kan khotbahnya Pastor Dieter apa? Kita nih yang udah nikah, jangan suka sor-sorin sepupu kita, siapanya kita. Kapan lu buran merit, buran? Jangan gitu, tunggu sampai dia siap. Bertobat yang suka ngomong gitu ya. Nanti ya, udah punya anak 1, jangan tanya lagi kapan punya anak 2. Bertobat, saudara. Kok jadi curcol ya saya? Curcol saudara. Saya ingat banget ya, anak saya waktu itu baru umur 2 bulan. Ada seorang bapak bilang gini, kapan nambah 1 lagi? Lah, anak saya baru umur 2 bulan waktu itu. Harus punya anak lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau ada saudaramu, temanmu, kolegamu, sepupumu, siapapun yang belum nikah jangan bilang gini, kapan nikah? Giliran kamu dong, kapan giliran kamu? Nanti sepupumu akan bilang gini, ada kematian, kapan giliran kamu? Mau digituin, kapan giliran kamu? Iya kan? Nanti kalau udah punya anak 1 jangan nanya lagi, kapan punya anak 2? Perhatikan, itu kepo bukan perhatian. Amin, perhatikan Allah di dalam kita. Haleluya. Natal merupakan pernyataan diri Allah. Kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Natal membawa keselamatan, sukacita yang besar, damai sejahtera dan pengharapan bagi kita. Tahukah saudara, ya dalam perjanjian lama setelah Nabi Maleakhi yang terakhir sampai munculnya Tuhan Yesus itu mengalami zaman yang namanya zaman di mana bisu Tuhan gak bicara. 400 tahun Tuhan gak ngomong. Seperti silent age, masa-masa sunyi, gak ada firman, gak ada nabi. Perhatikan, 400 tahun gak ada firman Tuhan. Tiba-tiba muncul Yesus dan memberikan pengharapan. Wah, hidupku belum habis.
Hidupku belum berakhir. Mungkin saudara berkata, aku pernah gagal ini, aku pernah gagal itu. Tapi Tuhan tak pernah gagal dalam hidupmu. Kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya memberikan pengharapan bagi setiap kita. Amin. Amin, saudara. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 28, ayat 20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah apa saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa Allah. Allah di dalam kita, God in us. Allah di pihak kita, God is for us. Allah menyertai kita, God with us. Wow. Ada yang lebih hebat dari Allah kita? Ada yang lebih hebat dari Allah kita? Tidak ada, saudara. Yang terakhir, selain persekutuan dengan Allah, Natal mengingatkan kita. Pesan Natal tidak disampaikan kepada satu orang, tetapi kepada sekelompok orang. Komunitas gembala, komunitas orang Majus, sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Ini bicara tentang apa? Persekutuan dengan orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa together, we are strong. Kalau kita bersekutu dengan Allah, yang kedua, persekutuan dengan orang-orang percaya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana di dalam, kita sudah baca dalam firman Tuhan, di dalam Lukas maupun Matius, bagaimana pesan Natal disampaikan kepada sekelompok orang. Tuhan merindukan ada persekutuan. Ya, dalam bahasa Yunaninya persekutuan itu koinonia. Next slide. Di dalam persekutuan, di dalam fellowship ada yang namanya komunitas. Sekarang kan banyak ya komunitas. Komunitas moge, komunitas badminton, komunitas futsal gitu. Komunitas di dalam persekutuan, di dalam fellowship ada partisipasi, keterlibatan. Di dalam persekutuan ada kedekatan, ada intimacy. Di dalam persekutuan ada kontribusi, di dalam persekutuan ada kemitraan, partnership. Perhatikan, kita bersekutu, kita berkomunitas. Saudara datang ke tempat ini jangan cuma jadi penonton, mari terlibat, berpartisipasi, ambil bagian, berkontribusi. Saudara menjadi partner, kita bermitra satu dengan yang lainnya. Selain kita jadi partnernya Allah, sama-sama sebagai orang percaya kita berpartner, kita bermitra satu dengan yang lainnya. Yang ketiga katakan amin. Kita lihat di dalam Roma pasal 1 saudara, ayat 10 sampai ayat ke-12 dikatakan gini. Aku berdoa, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di kota Roma, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Saya mohon dengan sangat kepada Allah semoga Ia mau mengizinkan saya sekarang mengunjungi. Untuk apa sih mengunjungi jemaat Tuhan di kota Roma? Karena Paulus rindu untuk bertemu. Yang namanya komunitas harus ada pertemuan. Betul ya? Sebab saya ingin sekali bertemu dengan kalian supaya dapat membagi denganmu karunia dari roh Allah untuk menguatkan kalian. Maksud saya ialah karena kita sama-sama sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dapat saling menguatkan. Perhatikan, slide yang terakhir. Ini yang terjadi. Seharusnya di dalam persekutuan dengan orang percaya, saudara pengen together we are strong. Di dalam fellowship kita dikatakan saling bertemu. Kita sekarang saling apa nih? Bertemu. Di zaman pandemik kita mungkin jarang ketemu. Tapi saudara bisa ketemu lewat virtual. Saling bertemu untuk apa sih saling ketemu? Orang lagi pacaran saling ketemu buat apa? Mempererat hubungan, betul ya? Saling bertemu untuk mempererat. Saling berdaya guna masing-masing melalui karunia rohani. Saya punya karunia rohani. Bapak Heru punya karunia rohani, Cipriska punya karunia rohani, Angel punya karunia rohani, Bapak Willy punya karunia rohani, Ibu Iri punya karunia. Kalau dibarengin, kamu punya karunia rohani apa? Kamu punya karunia, yuk kita berdaya guna yuk masing-masing. Kalau saya berdaya guna, orang-orang di sekitar saya berdaya guna, maka together we are strong bisa terjadi. Yang ketiga katakan amin. Saya ulangi lagi, saya nggak bisa berdaya guna seorang diri.
Saudara pun harus berdaya guna. Supaya apa? Kalau setiap kita masing-masing di dalam ruangan ini, saya punya karunia ini, saya punya karunia, mari kita berdaya guna. Hey, come on. Kalau engkau dan saya, kita partnership, kita sama-sama berdaya guna. Kita akan terjadi yang namanya together we are strong di dalam Tuhan. Saling menguatkan. Setiap orang percaya melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi gini, saya sudah ditolong Tuhan. Kamu ditolong Tuhan. Kita ketemuan, saling menguatkan enggak? Saling menguatkan enggak? Bapak Willy ditolong Tuhan, sembuh dari COVID. Saya ketemu, saya juga dikuatkan, saya sembuh dari COVID. Saya ngobrol dengan orang lain, kita ngobrol. Saling menguatkan enggak? Saling menguatkan. Itu dia hebatnya persekutuan orang percaya. Dan yang terakhir, saling menghibur satu sama lain. Oleh iman kita bersama. Gimana caranya? Imanmu harus bertumbuh. Iman saya bertumbuh, misalnya saya ketemu Bapak Heru, iman dia bertumbuh, dia ngobrol tentang Tuhan, spiritual journey-nya bersama dengan Tuhan, kita ngobrol. Saya terhibur oleh iman dia, saya cerita spiritual journey saya, dia terhibur oleh iman saya. Saya ketemu dengan saudara, saudara cerita spiritual journey saudara, saya terhibur oleh iman saudara. Kita sama-sama saling menghibur oleh iman kita bersama. Ini hebatnya persekutuan orang percaya. Yang ketiga katakan amin. Together we are strong bisa terjadi? Bisa terjadi. Kalau saling bertemu, saling berdaya guna, saling menguatkan, saling menghibur. Saya minta WL Singer untuk bantu saya menyanyikan pujian Immanuel. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa dalam gelap Kau setia, dalam gelap Kau setia, Kau cahaya, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Kau harapan dalam kesesakan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel. Katakan Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan.
church, sing it out, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, oh, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Garis Soras, Garidas, Gapiras. Kau beserta kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Together we are strong bisa terjadi dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Karena kami hidup di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Kau adalah Allah yang mau menjadi manusia. Menjadi manusia yang lemah, menjadi baik, besar, melayani, mati di atas kayu salib. Bangkit untuk menebus hidup kami. Sempurna sukacita kami. Kami bersyukur Kau adalah Tuhan yang bukan jaga jarak dengan orang berdosa. Tapi Kau adalah Allah yang begitu dekat dengan orang berdosa. Kau adalah Allah yang begitu dekat orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kau adalah Allah yang begitu dekat orang-orang yang berputus asa. Kau adalah Allah yang begitu dekat dengan orang-orang yang dipandang rendah, dipandang hina oleh dunia ini. Kami bersyukur Kau mau menjangkau setiap kami. Kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dijangkau oleh kasih karunia Allah. Kami adalah orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Kami bersyukur Kau adalah Allah yang ada di dalam kami. Allah di pihak kami, Allah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan, together we are strong bisa terjadi. Kalau ada persekutuan dengan orang-orang percaya, kami mau terus bangun, saling bertemu, saling berdaya guna, saling menguatkan, saling menghibur. Supaya jemaat gereja Bethel Tabernakel dari Yesus memiliki persekutuan yang begitu solid, persekutuan yang kuat di hadapan Tuhan. Kami datang mungkin dengan segala pergumulan kami percaya Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap jemaat Tuhan yang datang dengan segala pergumulan mereka, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang berputus asa diberikan pengharapan, yang terikat dibebaskan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami luka batin dipulihkan Tuhan. Setiap kami pulang mendapat jawaban daripada Tuhan. Kami punya Tuhan, Allah Immanuel, Allah menyertai kami. Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata.
Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami, dalam hati kami, mengingatkan kami. Biarlah kami terus bangun persekutuan dengan Engkau Tuhan. Supaya kami menjadi orang percaya yang kuat di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah tantangan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami kuat karena kami bersekutu dengan Engkau. Kami kuat karena ada persekutuan yang harmonis dengan orang-orang percaya di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya serahkan pada musik. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam candlelight. Kami tidak menyediakan lilin, namun Bapak Ibu bisa menggunakan flashlight yang ada di handphone untuk dinyalakan ketika lilin di depan sudah nyala. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Oh night divine. Kami mengundang Bapak Gembala dan Diakan untuk memasuki ruangan. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel Mari voices. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyalakan flashlight dari handphone kita. Dan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Oh night when Christ was born. Oh night divine. Oh night divine.
Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, mau lahir jadi manusia ke bumi ini. Demi kami Tuhan, umat yang berdosa, Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga kami yang oleh iman kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan Tuhan. Engkau tidak hanya lahir 2000 tahun yang lalu Tuhan ke bumi ini, tapi Engkau lahir dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga tempat ini Tuhan. Engkau lahir dalam keluarga-keluarga ini Tuhan. Tahun 2021, 2020 Tuhan, masa-masa Covid, Kau tetap hadir Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan. Hadir pada kami Tuhan, keluarga-keluarga, mulai dari keluarga-keluarga. Suami dengan istri bersama Tuhan. Anak-anak dan orang tua bersama. Keluarga demi keluarga bersama Tuhan, bersatu Tuhan. Untuk kami terus tetap ibadah Tuhan, mencari Engkau Tuhan setiap hari. Engkau yang lahir dalam hidup kami Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, juga untuk Tuhan, pelayan-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, gereja ini Tuhan, gereja Tuhan bersatu Tuhan, pelayan-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, baik itu melayani Tuhan, sekolah minggu, kaum muda Tuhan, umum Tuhan, mereka dapat bersatu melayani Tuhan, Raja segala Raja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada malam ini, pada pagi ini Tuhan, di tahun ini Tuhan, kami Tuhan boleh Tuhan merayakan Natal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan. Mulai Tuhan dari RT, RW, lurah, camat Tuhan. Semua Tuhan, seksi-seksi Tuhan. Pemerintahan Tuhan, gubernur, wali kota, presiden, menteri-menteri Tuhan dan jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan Bapak Presiden sebagai pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan dan Mahmud Amin Tuhan sebagai wakilnya Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh yang daripada Tuhan, roh Daniel, dan Mesa ada pada mereka Tuhan, untuk mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Memimpin bangsa kami Indonesia, memimpin Tuhan negara kami Indonesia Tuhan, melewati Tuhan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat Tuhan di sini Tuhan dapat bersatu Tuhan, dapat Tuhan kuatkan Tuhan menghadapi semuanya itu, karena Tuhan Yesus telah lahir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kota kami, khususnya kota Sukabumi ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk kami semua Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan, gereja demi gereja, untuk bersatu Tuhan, untuk melewati segalanya. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau yang memberikan Tuhan rencana yang terbaik buat kami semua. Terima kasih, Mama kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pasal haleluya. Amin. Amin. Kita bisa matikan flashlight handphone kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan. Gita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema,
dilanjutkan, Tuhan Yesus akan memberkati. Saya akan membacakan jadwal kegiatan sepekan. Bapak Ibu tadi di bawah sudah menerima warta ya. Untuk kegiatan ibadah sepekan dari 30 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Di 30 Desember hari Kamis pukul 18.30 ada latihan bersama untuk ibadah raya yang kedua. Lalu hari Jumat 31 Januari pukul 12 ada doa puasa I Pray dan pukul 19 latihan bersama untuk ibadah raya. Untuk kali ini kita tidak ada ibadah tutup tahun. Dan begitu juga ibadah TWF di tanggal 1 Januari 2022 diliburkan. Dan kita akan kembali lagi ibadah di hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus dan juga pembagian ayat Alkitab tahunan. Ya, lalu 9.30 kita juga sudah mulai dengan TKTF onsite. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak yang sudah beribadah di TKTF bisa hadir di tanggal 2 Januari 2022 jam 9.30 untuk ibadah TKTF. Lalu ibadah raya yang kedua di 16.30 juga disertai dengan perjamuan kudus dan juga pembagian ayat Alkitab. Untuk pengumuman yang lainnya, setelah selesai ibadah ini, Bapak dan Ibu bisa turun satu lantai dari lantai ini untuk menerima snack dengan mengikuti alur atau garis berwarna orange yang sudah dibuat untuk bisa menerima snack. Jadi stiker bisa ditukarkan dengan snack, lalu turun dari tangga belakang, jadi jalan lurus terus ya, lurus terus ada tangga di situ, tinggal turun, nanti melewati karpet biru untuk antri foto di foto booth, seperti itu. Ya, ada pengumuman tambahan? Silakan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, tolong. Oke, baiklah, hari ini adalah Natal yang kedua. Masih ada satu sesi lagi nanti sore pukul 16.30 ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Tetap kita jaga kesehatan, protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kalau kemana-mana, saya lihat orang-orang di luar sana sudah tidak pakai masker. Mereka pikir COVID-nya udah pergi, minggat saudara. Ya. Baik, persembahan Kapan Kaktus minggu lalu yang pagi sebesar 1.596.000, yang sore 652.000. Jadi total penerimaan 2.248.000 rupiah. Ya, baik. Pemain yang lain tidak ada. Jadi sekali lagi kita akan ketemu lagi hari Minggu yang akan datang, yaitu ibadah perdana tanggal 2 Januari disertai dengan perjamuan kudus. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, saudara sekalian bisa hadir dan boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Kita di pertemuan kita nyanyikan satu pujian yang terakhir. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dan kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami
dari awal tangan sampai pada berkati ujian, memberkati firman Tuhan, berkati Tuhan suruh memberikan persembahan pekerjaan-Mu, baik untuk kas, persembahan Natal, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati seseorang kami yang sudah melayani sebagai leader, singer, pemain musik, petugas penyambut tamu, bahkan peserta luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan pakai lebih jauh dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing, bila kami boleh belajar terus bersekutu satu dengan lain, supaya kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh disegarkan. Terima kasih Tuhan. Mungkin tahun 2021 kami banyak absen dalam kami mering pada Tuhan, tapi tahun 2022 kami punya tekad yang baru supaya kami boleh tetap rajin dan setia menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Adakan tamu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau waktu masuk, diberkati engkau waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero